wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi minta oleh moderator kita untuk berbicara 15 menit ya. Judul semacam pemantik diskusi lah barangkali ini adalah sejarah dakwah Islam di Nusantara dan kaitannya dengan sejarah IMSA. Bagian pertama saya akan melihat sejarah Islam di Indonesia dari abad ke-8 awal. Kemudian bagian keduanya tentang keislaman dan keindonesiaan. Bagian ketiganya tentang yang ramai disebut orang dan tentu harapan kita semuanya, Indonesia superpower ekonomi. Masya Allah ya, semangat dakwah dari generasi pertama Islam ini ya, dari sumber-sumber yang bisa kita lacak itu salah satunya adalah surat dari Raja Sriwijaya, yaitu Raja Indrawarman ke Raja Umar Khilafah Mu'ayyad, dan saat itu dijabat oleh Umar bin Abdul Aziz ya, sekitar tahun 99 atau 100 Hijriah, yaitu pada tahun 717 ya. Yang menarik dari surat ini adalah ya, beliau bercerita tentang beliau mengirim hadiah kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu berupa kapur barus dan lain-lain. Dan pada akhir dari surat ini beliau mengatakan, Raja Sriwijaya ini bahkan disebutkan dalam situ bahwa beliau ini kastilnya itu mampu menampung 1000 gajah, menyebut dirinya kerajaan yang dikelilingi oleh gajah-gajah. Kemudian bau kapur barusnya bisa dicium, aromanya sampai 12 mil, kata beliau dalam surat tersebut. Dan bagian terakhir dari surat beliau ini mengatakan bahwa innama ana akhuka fil Islam, sesungguhnya aku ini adalah saudara kamu dalam Islam. Jadi beliau dari surat ini, beberapa sejarawan mengatakan beliau adalah Muslim. Itu di tahun 717. Jadi interaksi Islam dengan Nusantara ini itu sudah berlangsung sejak abad ke-8 awal Masehi. Karena karakteristik agama ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi alam semesta. Itu yang pertama. Hal kedua yang kita ambil keterangan dari Buya Hamka misalnya, pada abad akhir ke-7 Hijriah, ya dekatlah dengan Masehi, kemudian 8 Masehi surat tadi, itu sudah berdiri kampung Barus, kampung Muslim Barus, ya, yang dulu diresmikan oleh Pak Jokowi sebagai titik nol sejarah dakwah Islam di Nusantara. Kampung Barus ini, kampung Muslim Barus ini, penduduknya adalah pedagang-pedagang Arab dan pedagang dan kaum pribumi saat itu ya. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya adalah dua hal, bahwa dari awal pendekatan dakwah Islam ke Indonesia Nusantara ini unik karena menggunakan dakwah ekonomi dan entrepreneur. Yang kedua tentu dakwah perlu ilmu, basisnya dakwah keilmuan. Jadi dua hal inilah yang coba kita contoh di IMSA ketika awal-awal di Amerika ya. Dakwah ekonomi dan entrepreneur, yang kedua adalah dakwah keilmuan. Keilmuan dalam konteks seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, man arada kuma fa'alaihi bil ilm. Untuk sukses dunia perlu ilmu dunia, untuk sukses akhirat perlu ilmu akhirat. Ada tawazun, keseimbangan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Kemudian masih di Sumatera ini, itu tahun 1267 berdiri kerajaan Samudra Pasek. Masuklah Islam pada tataran politik. Jadi
untuk tataran politik ini nanti saya akan kembali sedikit ya. Kemudian saya geser ke Jawa. Pada tahun 1404 berdiri Majelis Dakwah Wali Songo. Dan puncak dakwah Majelis Dakwah Wali Songo ini kemudian lahirlah Kerajaan Demak Mataram pada tahun 1476 dengan Raden Patah sebagai sultan yang pertama ya. Dan kalau tadi di Sumatera kita berbicara tentang dakwah ekonomi dan entrepreneur, yang kedua adalah dakwah keilmuan, maka ciri khas dari dakwah Wali Songo ini adalah dakwah kebudayaan ya, dakwah kultural. IMSAH ini awal-awal kita dirikan, kalau beberapa kali diskusi saya dengan Mas Arya Novianto di Urbana saat itu, dengan Mas Anies juga diskusi-diskusi yang panjang di Dekap, di Urbana, ya, mengambil 3 pendekatan ini utamanya untuk di Amerika. 1 dakwah ekonomi and entrepreneur, 2 dakwah keilmuan, yang ketiga adalah dakwah kultural. Yang kemudian untuk kita di Indonesia ini, Masya Allah ya, kemudian dakwah politik ya. Jadi yang keempat ini tentu politik yang sifatnya politik yang saya akan masuk ke bagian kedua, politik keislaman dan keindonesiaan. Jadi apa yang bisa kita baca di situ bahwa 4 hal inilah yang berhasil menghasilkan sukses dakwah Islam di Nusantara: dakwah ekonomi dan entrepreneur, dakwah keilmuan, dakwah kebudayaan, ya, yang kemudian Masya Allah ya, dakwah politik. Wali Songo mencapai kemudian berhasil mengantarkan Kerajaan Demak saat itu sebagai ketua Majelis Dakwah Wali Songo adalah Sunan Giri. Sunan Giri ini pada tahun 1486, 10 tahun setelah berdirinya Kerajaan Demak, itu berhasil mengislamkan Raja Ternate Tidore dan kerajaan Raja Ampat di Papua. Jadi Papua ini sudah lama menjadi bagian dari Nusantara. Nah, Sunan Giri ini dalam sejarawan itu disebut ya, kemudian beliau mendirikan Kedatuan Giri. Kedatuan Giri dari pesantren kemudian menjadi Kedatuan Giri. Kekuasaannya khas. Apa kata sejarawan tentang Kedatuan Giri ini? Karena pesantren ini fungsi utamanya itu adalah kaderisasi raja-raja Nusantara. Ya, jadi fungsi pesantren dari Kedatuan Giri ini adalah kaderisasi raja-raja Nusantara. Jadi siapa saja saat itu yang ingin menjadi raja Nusantara harus ikut pesantrennya Kedatuan Giri. Dan dengan izin Allah kemudian pada awal-awal abad ke-6, ke-16 dikirim 2 dai utama ya ke Indonesia Timur, Sunan Merapen namanya, kemudian ke bagian barat Jawa Barat namanya Fatahillah. Tahun 1525 kemudian kota Taliwang, ya, kota Taliwang ini Mas Anies dulu risetnya di Taliwang, pernah ke Taliwang Mas Anies ya, ya pernah ke Taliwang, itu berubah posisinya sebagai pusat kerajaan Majapahit di Pulau Sumbawa menjadi kerajaan Islam Taliwang di Pulau Sumbawa bagian barat. Ya. Di bagian baratnya kemudian Fatahillah ini berhasil menaklukkan kerajaan Sunda. Kemudian 22 Juni 1527 Fatahillah ini berhasil mengusir penjajah Portugis dari Sunda Kelapa dan merubah Sunda Kelapa namanya menjadi Jayakarta, dan Jakarta ini sekarang dipimpin oleh alumni IMSAH ya, saudara kita, guru kita Bapak Anies Baswedan ya, Masya Allah ya, 1527 ya. Kemudian sekarang hari ini warisan Jayakarta yang diwariskan oleh Fatahillah
dari Sunan Merapen, Sunan Giri semuanya, kemudian dilanjutkan oleh Mas Anies Baswedan, dan kita yakin tidak ada sejarah yang kebetulan. Mudah-mudahan pada tahun 500 tahun setelah Jayakarta ini didirikan pada tahun 2027, Mas Anies bukan sekedar memimpin Jakarta, tapi memimpin negara kesatuan Republik Indonesia, insya Allah. Kemudian yang ketiga, saya masuk ke topik Indonesia superpower ekonomi. Banyak studi yang menunjukkan hal tersebut, saya tidak akan masuk detail. Tetapi semangat INSA ini didirikan. Kalau kita lihat ya, INSA ini berdiri 29 Desember 2008 ya. Kemudian alhamdulillah pada kepengurusan pertama ini kami sangat dibantu oleh Mas Anies Baswedan untuk membuka jaringan-jaringan INSA di Amerika. Jadi INSA ini didirikan tidak bisa dilepas dengan reformasi. Jadi bagaimana kontribusi kita saat itu, kita melihat reformasi ini sebagai semacam koreksi terhadap Orde Baru, yang kita tentu juga bersyukur Orde Baru, karena Orde Baru ini berhasil mengangkat pendapatan per kapita Indonesia. Tahun 1965 hanya sekitar 50 US dollar, termasuk negara miskin di dunia. Dan kita tertinggal dengan India saat itu yang pendapatan per kapitanya sudah 125 dolar. Kemudian dengan Orde Baru ini kinerjanya itu kemudian pendapatan per kapita Indonesia menjadi 1.100 dolar pada tahun 1997. Pendapatan per kapita ini penting karena indikator negara maju itu adalah sudah pendapatan per kapitanya di atas 12.000 dolar, di samping tentu hal-hal lain. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa INSA ini adalah semangat reformasi, ya, semacam perbaikan, kontinuitas perbaikan terhadap Indonesia. Kita berharap saat itu yang kita sebut sebagai bahwa perlu kekuatan moral, perlu aspek moral dan perlu aspek intelektual dalam kita ingin mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Jadi, dan ini adalah amanat konstitusi. Karena pada pembukaan UUD 45 ya, pada alinea keempat ya, di situ dikatakan kemudian dibentuklah pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan, membawa kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menghadirkan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial, kemudian seterusnya. Disebutlah kemudian Pancasila yang 5 sila tersebut. Jadi kita di INSA saat itu ingin memperbaiki. Lewat apa? Kita sebut sebagai perbaikan moral dan intelektual. Tetapi dalam perjalanannya ternyata Desember kemarin tahun 2020 keluar Global Corruption Barometer, ya, di mana Indonesia, ya, dari survei yang dilakukan oleh lembaga internasional yang berpusat di Jerman, di situ dikatakan bahwa masalah terbesar Indonesia hari ini, 92 responden itu mengatakan adalah masalah korupsi di pemerintahan. Tentu ini hal yang kita lihat yang menyimpang dari reformasi, ya, menyimpang dari fungsi pemerintahan yang disebut dalam UUD 45 tadi, tujuannya gitu ya. Dan inilah tugas kita untuk mendorongnya. Ternyata korupsi belum berkurang di Indonesia ini, bahkan dari Global Corruption Barometer itu masalah korupsi ini masalah yang paling kritikal di Indonesia. 92% responden mengatakan begitu. Dan apa solusi Islam? Kalau kita bertanya ke Islam, masalahnya di mana? Ternyata tidak cukup seperti semangat kita tahun 99 dulu ketika mendirikan INSA, 29 Desember 98. Ya. Kemudian saya sama Mas Anies berada di pengurusan tahun 99 dan 2000.
itu tidak cukup untuk membenahi bangsa ini dengan moral saja atau intelektualitas saja. Ternyata harus dikombinasikan seperti yang dikatakan oleh hadis Bukhari. Bersabda Rasulullah SAW, "Innama akhlaqal ladina min qablikum idza syaraka asyariku tarakuhu wa idza syaraka ad-dhaif aqamal had." Sungguh kehancuran bangsa-bangsa sebelum kamu itu terjadi apabila asyariku melanggar hukum, apabila the noble ones, apabila orang-orang atas, elit melanggar hukum, tarakuhu dibiarkan. Tetapi apabila ad-dhaif, orang-orang lemah melanggar hukum ditegakkan. Ini sumber-sumber kehancuran suatu bangsa. Karenanya, dan kemudian hadis riwayat Bukhari ini ditutup dengan kata-kata Rasulullah, andai Fatimah putri Muhammad binti Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya dengan tanganku sendiri. Artinya apa? Penegakan hukum, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan moral saja, tidak cukup dengan intelektual saja, tetapi harus dari atas, dari pemimpinnya. Dan ini kemudian dibenarkan dari pengalaman Hong Kong, yang merubah Hong Kong ini menjadi dulu termasuk negara terkorup di dunia, kemudian menjadi negara yang termasuk paling bersih dari korupsi di dunia. Ini kita bisa baca cerita Ketua KPK Hong Kong, Tony Cook, Mr. Tony Cook yang pernah datang ke Indonesia. Beliau cerita bahwa kesuksesan Hong Kong memberantas korupsi itu karena dimulai dari atas, dari penegak-penegak hukum. Connect dengan apa yang dikatakan oleh hadis Bukhari tadi, bahwa penegakan hukum nggak bisa sekedar moral saja, sekedar jujur saja, tetapi harus ada political will, harus dari atas mulainya penegakan hukum. Ini yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam suatu ketika beliau mendefinisikan kekuasaan. Fungsi saya, kata Abu Bakar sebagai kepala negara Madinah saat itu adalah memperkuat orang-orang lemah dalam negara Madinah, dan kemudian memperlemah orang-orang kuat di Madinah ini sehingga mengarah kepada same playing field, ya, kesamaan lapangan yang sama lah dalam berkontestasi memperbaiki negara. Jadi ternyata semangat IMSA dulu yang kita dirikan tujuannya untuk berpartisipasi dalam reformasi dengan membangun moralitas yang kuat, kejujuran, membangun intelektualitas. Kata Islam tidak cukup, ya, karena penegakan hukum yang merupakan syarat dari suatu negara maju itu tidak cukup hanya dengan moralitas dan intelektualitas saja, tetapi juga harus dipadu dengan penegakan hukum dari atas. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya dengan tanganku sendiri. Jadi, dan ini insya Allah kita bisa memahami kenapa kemudian berdiri kerajaan Islam Samudra Pasir, karena tidak cukup untuk membawa Islam ini rahmatan lil alamin, kecuali kemudian negara membawa fungsi-fungsi keadilan sosial. Itu sebabnya tidak cukup dakwah kultural saja, tetapi kemudian berdiri kerajaan Demak di Jawa saat itu. Dakwah kultural tidak cukup, tapi kemudian berdiri kerajaan Ternate, Tidore, Raja Ampat di Papua pada tahun 1486. Tidak cukup itu semuanya, berdiri kerajaan Islam Kaliwang di pulau bagian barat Sumbawa, dan puncak dakwah Islam di Nusantara ini pada tahun 1605 kerajaan Gua Makassar, kemudian rajanya yang bernama Raja Alauddin masuk Islam. Jadi Masya Allah, bagaimana kombinasi antara dakwah ekonomi dan entrepreneur, dakwah keilmuan, dakwah kebudayaan, kemudian dakwah politik, kemudian menghasilkan kesuksesan dakwah Islam di Nusantara. Memang belum sempurna, tetapi kemudian ketika berdiri POC tahun 1602 sudah cukup untuk menjaga keislaman Muslim di Nusantara ini, dan dibuktikan dengan bagaimana kemudian gempuran POC penjajah Belanda saat itu untuk mengeluarkan orang dari Islam tidak mempan, karena ketika Indonesia merdeka, Muslim kurang lebih
sebagian sumber mengatakan 90%, sebagian mengatakan 92%. Empat inilah Bang Andi nanti bisa Muslim di Indonesia. Dari saya itu pengantarnya, Mas Arya sudah cukup. Ya, nanti insya Allah bisa dilanjutkan waktu tanya jawab. Ya, sudah cukup. Insya Allah bisa kita lanjutkan dengan sambutan dari Mas Anies. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua IMSA, alhamdulillah Bang Safrin Murdas, yang saya hormati moderator Mas Arya, dan senior-senior saudara-saudara saya yang saya muliakan, saya hormati. Di sini ada Bang Duta Mardin, Bang Firdaus Kadir, Imam Samsi Ali, kemudian kalau lihat namanya banyak sekali, Mas Arif Budiman, beberapa dari wajah yang nampak di layar, saya mungkin tidak bisa menyapa semuanya. Tapi pertama saya ingin sampaikan terima kasih Mas Arya. Makasih saya diundang. Begitu dengar ada undangan dari IMSA, itu memori itu kembali lagi ke 20 tahun yang lalu. Masya Allah, tahun 2000-an. Ketika kita masih sama-sama berada di pengasingan waktu itu. Jadi teman-teman semua, para muktamirin yang saya hormati, kami dulu ketika berada di The Calp, kebetulan, jadi saya ini tinggal 2 kali, satu di Washington dengan teman-teman imam, Bang Firdaus ketuanya ini waktu itu, Bang Firdaus Kadir, kemudian di The Calp. Nah, IMSA berdiri, kemudian IMSA kebanyakan memang mahasiswa, kita ketemuan banyak sekali, dan bersyukur bahwa muktamar tahunan yang selalu diselenggarakan tiap tanggal 25, itu menjadi rutinitas yang dijaga sampai sekarang. Muktamar terakhir yang saya ikuti itu Desember 2004 di Kangkake. Dan ketika kita sedang sholat subuh di Kangkake, lagi subuhan nih jamaah sama-sama, pada saat itulah kita mendengar kabar ada tsunami di Aceh. Dan kabar itu ketika kita dengar masih setengah yakin, karena belum ada informasi sama sekali yang keluar dari Aceh. Tapi itu muktamar terakhir yang saya ikut 2004. 2005 saya kembali ke tanah air. Ada begitu banyak kenangan. Tapi kalau saya cerita kenangan nanti itu tanda-tanda orang tua. Gitu. Hanya begini nih. Kalau mau tahu tua atau muda, gampang. Yang dimulai dari kalimatnya apa? Kalau mulainya dengan dulu, itu berarti tua itu. Jadi begitu sesuatu dengan dulu berarti tua ini. Dulu. Jadi kita ingin terus muda. Ini sebagian dari kenangan bersama dengan teman-teman di IMSA, Imam, dan bersyukur pagi hari ini saya dapat kesempatan untuk bisa jumpa secara virtual. Nah, Mas Andi tadi sudah membahas konteks yang luar biasa. Pengetahuan beliau tentang perjalanan sejarah umat luar biasa. Kita banyak belajar. Waktu dulu di sana juga ngaji sama-sama, Mas Arya, Mas Andi, Mas Arif kita, terus Mas Heru di sini ada juga nih, Mas Heru Susetio. Sekarang saya ingin teruskan. Jadi meneruskan yang sudah disampaikan Mas Andi. Sekarang tantangan ke depan kita bagaimana? Bagaimana dengan IMSA? Bagaimana dengan diaspora Indonesia yang berada di berbagai wilayah,
khususnya dalam konteks ini yang berada di Amerika Serikat. Saya rasa ini perlu kita pikirkan langkah-langkah ke depan. Bagi yang masih kuliah, saya selalu pesan pada teman-teman yang sedang berkuliah, belajar di negeri orang, minimal kalau nanti selesai itu tuntas bawa minimal 4 hal. Dan saya sering sampaikan, kalau sudah selesai jangan pulang, cepat-cepat. Jadi kalimatnya jangan diputus di tengah ya. Jadi jangan pulang, cepat-cepat. Kalau diputus nanti kayak fawailul lil musolli gitu, repot nanti kita. Ini harus lengkap. Jangan pulang cepat-cepat. Kenapa jangan pulang cepat-cepat? Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Berada di negeri orang untuk belajar, dalam artian ini saya bicara konteksnya di Amerika, maka waktu terbesar harus dipakai untuk mendapatkan state of the art knowledge in your field. Betul-betul digunakan untuk mendapatkan yang terdepan, yang terkemuka di bidangnya, dan diseriusi dengan tuntas. Jadi state of the art knowledge itu harus didapat. Kalau tidak mendapatkan state of the art dalam bidangnya, nggak usahlah jauh-jauh di Amerika. Ini nomor 1. Yang kedua adalah international language proficient, kemampuan bahasa internasional yang tinggi. Karena itu saya sering menganjurkan jangan terlalu banyak porsi interaksi dengan sesama mahasiswa asal Indonesia. Menjaga interaksi dengan sesama mahasiswa Indonesia itu baik dan perlu. Tapi kalau 80% waktunya sesama orang Indonesia, maka itu kampung Melayu dipindah ke Amerika. Dan itu artinya pulang, nantinya poin ketiga. Poinnya adalah tidak bawa jaringan nantinya. Nah, ini untuk bisa kemampuan bahasa internasional yang Bapak Ibu sekalian, bahasa Indonesia memiliki sekitar 130.000 kosakata. Bahasa Inggris itu memiliki 1 juta kosakata. Saya ulang ya, bahasa Indonesia 135.000, bahasa Inggris 1 juta kosakata. Kalau bahasa Arab 12,5 juta. Jadi nggak usah dibandingin. Itu bahasa Arab itu bahasa dengan kosakata terbanyak di peradaban umat manusia. Dan itulah tidak aneh Quran turun dalam bahasa Arab. 12 juta kosakata itu bahasa Arab. Bahasa Inggris 1 juta, bahasa Indonesia 135.000. Poin saya adalah bagi orang Indonesia belajar bahasa internasional modalnya ada, tapi seringkali kita tidak seriusi. Jadi yang berada di Amerika harus bisa menguasai bahasa dengan amat baik. Dengan amat baik. Kalau belajar di Amerika. Yang ketiga adalah jejaring internasional. Berada di sana jangan membangun jejaring domestik, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau kita di sana 80% justru teman adalah dari Indonesia, sayang. Gunakan kesempatan untuk membangun serius jejaring internasional. Saya perlu sampaikan pengalaman pribadi. Saya beruntung sekali bahwa dulu belajar di Washington di awal dan dapat kesempatan membangun jejaring justru dengan komunitas internasional yang cukup luas. Dengan masyarakat Indonesia lewat imam, saya berinteraksi. Tapi tidak berhenti di imam. Saya memberikan ruang yang cukup untuk membangun jejaring internasional. Dan itu yang membukakan begitu banyak pintu-pintu aktivitas di level global ketika sesudah kembali ke Indonesia. Karena jejaring itu dibangunnya ketika di sana, bukan dibangun ketika pulang.
ketika di sanalah dibangun, dirawat ketika sudah pulang. Dan Bang Firdaus, Bang Duta pasti ingat saya seringkali kembali ke Washington. Dan kalau kembali ke Washington, bukan undangan imam, pasti undangan organisasi lain. Tapi setiap kali pulang ke Washington, saya pasti selalu ketemu dengan imam. Tapi jejaring yang dibangun, itu adalah jejaring dengan komunitas internasional. Karena kita melihat bahwa begitu banyak potensi orang Indonesia yang luar biasa, tetapi arenanya, arena domestik terus. Arenanya, arena lokal terus. Sudah saatnya kita lebih banyak berada di arena internasional. Dan siapa contoh hari ini? Salah satunya hadir di sini. Dr. Imam Samsi Ali. Imam Samsi Ali ini salah satu orang yang berada di dalam orbit internasional. Beliau tidak berada dalam orbit komunitas Indonesia saja. Justru berada dalam orbit internasional. Kita membutuhkan lebih banyak lagi. Seperti Imam Samsi Ali di berbagai bidang. Nah, jadi yang keempat adalah tentu bekal. Biasanya yang berada di sana kembali dengan kesempatan untuk punya capital untuk memulai di Indonesia. Nah, saya sampaikan ini dengan koma, jadi kalau pulang ke Indonesia. Kalau meneruskan di sana, saya yakin badan kita bisa saja dibawa pesawat terbang ke Amerika, tapi hati kita tidak pernah bisa dilepaskan dari Indonesia. Pesawat hanya bisa bawa badan, tapi hati kita tidak pernah bisa dilepas dari Indonesia. Pikiran tidak mungkin bisa lepas dari Indonesia. Selama apapun berada di negeri orang, selama itulah hati kita tetap berada di Indonesia. Ini adalah satu kekuatan yang luar biasa dari ikatan keindonesiaan kita, yang luar biasa. Karena itu, bagi teman-teman yang berada di pengasingan sekarang, saya istilahkan pengasingan daripada belajar di tempat-tempat asing, bila berencana kembali, maka jangan kembali setelah selesai kuliah. Ambil pengalaman dulu di sana. Jangan cepat-cepat pulang, karena kalau hanya pulang saja, belajar remote aja dari sini sama itu. Tapi kalau di sana bisa bekerja dulu, menambah wawasan, menambah pengalaman, menambah jaringan, maka itu akan luar biasa. Nah, ini buat teman-teman yang berada di sana, masih kuliah, masih aktif di IMSA. Lalu IMSA di mana? IMSA menjadi penjaga. IMSA adalah wadah ketika awal ini dimulai, ini juga diharapkan bisa menjadi platform silaturahmi, platform untuk saling belajar, platform untuk menjaga keimanan, keislaman, akhlak kita lewat aktivitas yang dibuat dari halakoh-halakoh di berbagai tempat dalam jejaring IMSA. Dan sekarang alhamdulillah dengan virtual ini saya rasa menjadi jauh lebih luas lagi. Nah, IMSA harus mewadahi ini. Kalau saya sering istilahkan adalah kompetensinya world class competence, tapi akarnya adalah Islam Indonesia, dan itu tidak pernah bisa dilepaskan. Dan IMSA yang menyiapkan akarnya. IMSA memfasilitasi akar itu tumbuh. Nah, sekarang ke depan, tantangan kita, saya rasa kita semua di sini, apalagi bagi yang berada di Amerika sebagai diaspora, termasuk juga mungkin mahasiswa yang memikirkan untuk menjadi diaspora di sana, adalah melakukan pergeseran ini. Dari membahas dan menyelesaikan masalah umat, ditambah dengan membahas dan menyelesaikan masalah umat manusia. Dari membahas dan menyelesaikan masalah umat Islam, menjadi membahas dan menyelesaikan masalah umat manusia. Begitu banyak organisasi berbasiskan keagamaan, seperti juga IMSA, kita punya kecenderungan fokus pada masalah-masalah keumatan. Sekarang, kita harus mendorong untuk menambah
bukan meninggalkan, menambah, menjadi agenda-agenda kemanusiaan. Sehingga pertanyaannya, apa kontribusi dari umat Islam kepada umat manusia? Apa kontribusi IMSA dalam tantangan kemanusiaan yang luar biasa besar hari ini? Saat ini ada beberapa tantangan kemanusiaan. Saya rasa teman-teman semua di sini literaturnya banyak, tapi saya ingin tonjolkan dua. Satu adalah ketimpangan yang luar biasa. Ini terjadi di level dunia dan terjadi di level lokal, ketimpangan. Yang kedua adalah kerusakan lingkungan hidup, tempat kita tinggal, bumi ini, yang mengkhawatirkan secara amat luar biasa. Dua tantangan ini dihadapi oleh semua umat. Masih banyak tantangan lain, saya tidak mungkin membahas lebih jauh, tapi ini adalah satu challenge kepada kita semua untuk bisa memformulasikan tawaran jawaban. Ketimpangan antar pusat-pusat di negara itu berkurang. Jakarta dengan Los Angeles dengan New York dibandingkan 20 tahun yang lalu, gap-nya sekarang makin rendah. Apa yang ada di sana ada di sini. Ini gap-nya. Jadi ketimpangan antar negara itu bisa jadi makin kecil. Tapi ketimpangan di dalam negara itu makin besar. Ketimpangan di dalam Amerika hari ini, ketimpangannya jauh lebih besar dibandingkan 20 tahun yang lalu. Ketimpangan di Indonesia hari ini dibandingkan dengan sebelumnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena yang tinggi makin besar dengan yang di atas makin tinggi dengan kecepatan yang luar biasa, yang di bawah tertinggal. Sama di tempat lain juga begitu. Ini tantangan, karena itu masalah keadilan menjadi masalah yang amat serius. Nah, tapi mindset-nya, menurut saya mindset yang didorong adalah bagaimana organisasi-organisasi memberikan sumbangan bukan hanya untuk menyelesaikan masalah keumatan, tapi menyelesaikan masalah kemanusiaan. Masalah umat manusia itu yang harus kita kontribusikan. Jadi, nantinya kita akan dicatat oleh sejarah umat manusia. Sebagaimana hari ini, tadi Mas Andi menceritakan, perjalanan sejarah di masa itu, umat Islam memberikan kontribusi besar dalam perjalanan sejarah umat manusia. Lihatlah Spanyol, lihatlah Baghdad, berderet contoh-contoh kontribusi. Kenapa? Karena mereka menyelesaikan dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia di zamannya. Nah, sekarang tantangan kita ada di situ. Jadi saya berharap yang terakhir, IMSA dan diaspora bisa jadi jembatan. Harus diakui sampai dengan hari ini bahwa institusi pendidikan tinggi belum ada yang setara dengan institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Dan IMSA adalah mereka yang mayoritas berada di dalam institusi pendidikan tinggi. Amerika dalam banyak aspek sudah mulai disalib oleh Cina, sudah mulai disalib oleh beberapa negara lain. Tetapi untuk sektor higher education, sampai dengan hari ini belum ada negara lain yang menyalip Amerika untuk sektor higher education. Kalau sektor-sektor lain udah banyak yang kesalip. Tapi higher education, ekosistemnya sudah terbangun dalam waktu yang amat panjang. Ekosistem pendidikan tinggi yang luar biasa. Nah, dengan berada di sana, maka teman-teman semua memiliki channel untuk memperluas ruang pengaruh
bagaimana pengalaman Indonesia bisa menjadi sumbangan untuk dunia. Dan amplifier yang salah satu amplifier paling efektif adalah lewat institusi pendidikan tinggi yang berada di Amerika Serikat yang luar biasa efeknya, dan lewat jejaring yang ada di tempat itu. Jadi saya membayangkan bagi teman-teman di sini bisa secara percaya diri menceritakan ini semua. Seperti tadi cerita Mas Andi, dunia Barat fokus Eurocentrik. Hadirnya teman-teman di sana kesempatan untuk membawa perspektif non-Eurocentrik. Dan dari bentangan umat Islam sedunia, bentangannya itu dari Maghribi sampai Merauke, itulah bentangannya. Saya sering sampaikan, matahari terbit di dalam bentangan ini itu mulainya dari Indonesia. Karena itu izinkan juga semangat kebangkitan itu terbit dari sisi paling timur dari bentangan tanah Maghribi sampai Merauke ini. Dan yang berada di Amerika hari ini punya kesempatan untuk mengartikulasikan semua pengalaman kita untuk menjadi pelajaran bagi dunia. Teman-teman, para mutamirin yang saya hormati, ini sekedar pemantik untuk diskusi pada pagi hari ini. Semoga butir-butir yang disampaikan tadi bisa menjadi pemantik untuk kita renungkan sama-sama, dan mudah-mudahan bisa dipakai untuk merangsang muncul ide, gagasan, terobosan untuk kontribusi kita. Bukan saja menyelesaikan masalah umat Islam, tapi menyelesaikan masalah umat manusia. Ini saja dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira pada Bang Andi dan Mas Anis atas paparannya. Insyaallah kita lanjutkan dengan diskusi. Ini sudah ada Ustadz Samsi, insyaallah ada ingin ya sudah saya unmute, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Pak Gubernur Indonesia, Bung Andi. Senang sekali bisa kita bertemu lagi, alhamdulillah. Pak Gubernur sehat, Bung Andi juga sehat, alhamdulillah. Saya baru mendarat dari Indonesia, Pak Gubernur, semalam. Jadi masih ada rasa Jakarta sebenarnya. Saya tidak sempat sapa karena saya tahu Pak Gubernur lagi dalam keadaan karantin. Sehat terus dan sukses. Amin. Amin Allah. Kita semua untuk mendoakan beliau karena beliau ini gubernur yang selalu disalahkan. Jadi beliau benar saja disalahkan ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan nggak bersalah. Amin. Benar saja disalahkan apalagi salah. Terima kasih banyak atas 4 poin yang penting saya kira bagi kita semua yang ada di diaspora, khususnya tentunya komunitas IMSA dan komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita jadikan sebagai amanah. Ya tentunya termasuk memperluas wawasan kita, memperluas jaringan kita, memperkuat basis komunikasi internasional kita, dan tentunya modal sebelum kembali bagi mereka yang akan kembali. Seperti Bung Andi misalnya sudah menjadi entrepreneur di Indonesia, alhamdulillah. Itu karena modal dari Amerika. Nah, ada satu pertanyaan singkat ini, Pak Gubernur. Saya dalam 2 bulan ini 2 kali ke Indonesia, dan sering kita dengarkan bahwa begitu besar dana yang disiapkan untuk penanganan COVID di Indonesia. Tapi yang saya dapatkan bahwa masyarakat kita masih dituntut untuk mengeluarkan begitu besar sekali dana, bahkan di dalam melakukan tes misalnya. Saya berjalan dari satu ke kota, kemudian harus ada tes, bahkan tes yang terakhir masuk Jakarta dari Makassar pakai namanya tes antigen, yaitu 250 bayarnya.
Bahkan yang naik kereta api pun bayar itu 250. Jadi kalau dari Jakarta ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta, tes antigen itu 150, ternyata tesnya lebih mahal dari tiketnya. Yang kita dengarkan bahwa begitu besar sekali dana yang disiapkan untuk COVID-19 ini, tapi kok semua ini di Indonesia ini masih berbayar. Ya, kami di Amerika ini alhamdulillah semua gratis, dan pertanyaan saya, bahkan subsidi ke masyarakat yang diperuntukkan 300.000 itu juga masih terjadi pemotongan sana-sini. Nah, saya kira ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sekaligus memperkuat apa yang disampaikan tadi Bung Andi, bahwa masalah besar yang kita hadapi adalah masalah korupsi. Dan korupsi bukan hanya sekedar dana, bukan sekedar uang, tapi yang terpenting adalah ada tendensi mental yang corrupt, yang jadi masalah di sini. Dan oleh karenanya, kira-kira Pak Gubernur, ini bagaimana kira-kira menghadapi permasalahan besar kita di Indonesia ini, kecenderungan untuk mengkorupsi banyak hal, dan saya yakin ini dana COVID kalau memang sekitar 900 triliun itu, kok masih berbayar bagi masyarakat kita. Saya tidak bisa membayangkan begitu beratnya bagi masyarakat kita di Indonesia. Dan kira-kira bagaimana jalan keluar ke depan. Yang kedua tentunya masih berkenaan dengan COVID juga. Saya dengar justru Cina itu memesan vaksin dari Amerika, dari Pfizer. Sementara Indonesia sendiri yang memesan vaksin dari Cina. Kira-kira di mana rational judgment yang ada di sini. Kita doakan Pak Gubernur, Bung Andi juga sehat terus, sukses insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan lebih untuk Gubernur kita. Ke depan apapun bentuknya kita serahkan kepada Allah. Tapi kita doakan beliau diberikan kemuliaan lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Bang Andi dulu sebentar, kemudian dilanjutkan Mas Anies. Tadi ada bagian pertanyaan untuk Bang Andi juga. Oke. Terima kasih Ustadz Samsiali. Jadi ingat dulu kita di New York ya, tahun 97-98 ya, Masya Allah ya. Ustadz Samsiali ini sama Ustadz Ustadz Jovan yang merupakan Dewan Penasehat IMSA dari tahap-tahap awal, sangat membantu kita untuk bisa melewati tahap-tahap awal yang kadang-kadang memang tidak selalu mudah dalam suatu organisasi. Ya. Jazakallahu khairan katsir. Tadi saya menyebut 4 hal yang menyebabkan proses dakwah Islam di Nusantara ini sukses. 1, dakwah ekonomi dan entrepreneur, dakwah keilmuan, dakwah kebudayaan, yang keempat adalah dakwah politik. Jadi inilah sejarah dakwah kita yang begitu berharga di Indonesia. Tentu antara kami di Indonesia ini dengan teman-teman di Amerika berbeda, karena kalau dalam fikih realitas ya, ada perbedaan tanggung jawab antara suatu daerah, suatu negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia ini dengan kondisi teman-teman di Amerika yang memang masih minoritas. Yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang dikatakan oleh Ustadz Samsiali ini ya, dari Global Corruption Barometer yang baru keluar Desember tahun 2020 ini, yang mengatakan 92% responden mengatakan bahwa masalah terbesar Indonesia hari ini adalah korupsi di pemerintahan. Ya. Kita dulu waktu IMSA berdiri itu terutama menyambut semangat reformasi yang ingin melengkapi sejarah perjalanan Orde Baru. Kita ingin melengkapi kelemahannya. Kelemahannya apa Orde Baru itu adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa Orde Baru itu membuat banyak hal ke Indonesia, kita sebagai Muslim nggak boleh decline, nggak boleh mengingkari. Bagaimana Orde Baru mengangkat pendapatan per kapita Indonesia tahun 65 sebesar $50 menjadi $1.100 pada tahun 1997. Ya. Kemudian dengan berjalan waktu 2014 pendapatan per kapita Indonesia ini $3.700
Kemudian sampai tahun 2000 sekarang ini, ya, pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia ini terlalu rendah, hanya sekitar $300. Ya. Mutamirin bisa bandingkan tahun 65 ke 97 itu peningkatannya dari 50 menjadi 1.100. Kemudian tahun 2014 ya, setelah pemerintahan SBY itu 3.700, ada peningkatan dari 1.100 menjadi 1.700 dalam order reformasi ini. Sayangnya dalam 5 tahun terakhir ini peningkatannya dari 3.700 hanya ke 4.000 atau hanya $300. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Indonesia sebagai negara maju, maka tidak mau ya, amanat konstitusi ini harus kita laksanakan. Tadi saya mengutip pembukaan UUD 45 ya. Di situ pada alinea keempat disebutkan maka dibentuklah pemerintahan Indonesia. Ya, pemerintahan ini berarti kita berbicara aspek politik yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, berarti kita berbicara aspek hukum. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, berarti kita berbicara tentang tujuan kita bernegara ini adalah public welfare, ya, kesejahteraan umum atau adil makmur. Ini tugasnya. Yang keempat, SDM, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima adalah ikut serta mengambil bagian dalam perdamaian dunia. Ya. 5 fungsi kita bernegara ini. Dan ya disinilah kemudian insya Allah ya kontribusi-kontribusi apa bidang-bidang kita, apakah di bidang politik, kemudian bidang hukum, ya tadi saya mengutip hadis Bukhari bahwa tidak cukup hanya dengan moralitas dan intelektualitas saja, tetapi bahwa penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu harus dari atas, sebagaimana dicontohkan oleh kepala negara Madinah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa dari bawah, tidak cukup. Kemudian public welfare, ya, kesejahteraan umum, ya. Jadi bukan sekedar Indonesia ini kita harapkan jadi welfare state, negara sejahtera, tetapi public welfare itu peran. Kemudian SDM, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian seperti yang diuraikan panjang lebar oleh Mas Anies tadi, Indonesia ini ikut serta mengambil bagian dalam perdamaian bumi. Karena dari dulu negara ini, seperti saya kutip tadi, Kerajaan Sriwijaya pada tahun 717 itu sudah mengirim surat kepada Khilafah Islamiyah saat itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz, dan bagian terakhir dari surat itu ditutup dengan innama akhruka fil Islam, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu dalam Islam. Itu Mas Arya barangkali. Ya, terima kasih Pak Andi. Silakan Mas Anies. Oh, masih mute. Terdengar ya sekarang? Oke. Ya. Jadi pertanyaan tadi dari Ustadz Samsi Ali tentang kecenderungan korupsi. Kita bisa rujuk 3 potensi terjadinya korupsi. 1, korup karena kebutuhan, corruption because of need. Yang kedua, corruption because of greed, keserakahan. Yang ketiga, corruption karena sistem. Jadi sistem artinya orang menjalani dan terjebak di dalam sistem yang korup. Jadi 3, need, greed, and system. Nah, ini Ustaz Samsi, saya bisa bicaranya tentang Jakarta, Ustaz Samsi. Yang di luar Jakarta, kewenangan saya agak terbatas nih. Di wilayah Jakarta. Jadi saya akan bicarakan di wilayah Jakarta. Dan buat teman-teman, sebenarnya Gubernur Jakarta itu nama resminya. Nama tidak resminya ini tahanan kota. Karena tidak bisa pergi-pergi kemana-mana. Kalau gubernur lain masih bisa pergi ke Jakarta. Kalau ketemu dengan pertemuan dengan pemerintah pusat, mereka terbang ke Jakarta. Kalau gubernur Jakarta ada pertemuan, ya pertemuannya di ibu kota. Ibu kotanya di sini, malah kita pergi-pergi. Jadi gubernur Jakarta ini prakteknya tidak bisa pergi keluar kota, sangat tidak minim. Jadi sinilah wilayahnya. Nah, ini sekaligus share nih Ustaz Samsi. Kalau dulu di kementerian itu 1 sektor seluruh Indonesia. Tapi 1 sektor pendidikan. Kalau sekarang
itu satu wilayah, kecil wilayahnya. Wilayahnya itu ukurannya hanya 600 km persegi. Kecil sekali sebetulnya kalau bicara wilayah itu. Kira-kira 20 kali 30 km lah gitu. Hanya 600 km persegi. Tapi urusannya dari mulai urusan ibu mengandung sampai mengurus kematian protokol COVID. Itu jadi dari mulai janin sampai funeral, itu urusannya. Dari mulai dalam tanah air sampai mengatur soal udara. Jadi it's a very unique challenge. Nah, kembali kepada soal 3 tadi. Need. Nah, di Jakarta ini alhamdulillah need-nya terpenuhi. Gaji PNS di Jakarta baru jadi PNS saja itu sudah sekitar 17-19 juta. Jadi tidak kalah dengan private sector. You have no reasons to do corruption because of need, because your need is fulfilled. There is no reasons for corruption because of need. Dan kalau itu ada, cut off langsung. Yang kedua, greed. Nah, greed ini adalah severe punishment ancamannya. Kalau need tadi dipenuhi dengan gaji. Kalau gaji yang nggak cukup ya pasti korup lah. Hidup di Jakarta dengan ongkos yang tinggi tapi pemasukan yang sedikit, ya kita bisa bayangkan konsekuensinya. Oke, itu dibereskan sudah. Yang kedua adalah dengan hukuman. Karena greed itu lawannya apa? Fear. Greed itu lawannya fear. Rasa takut. Nah, severe punishment itu krusial. Karena itu kita berharap betul, nah, aspek law enforcement. Law enforcement di kita lakukan. Di Jakarta ini, kalau ada yang melakukan penyimpangan terkait dengan governance, maka ketaatan pada governance itu penting. Bahkan kalau ada perintah gubernur tidak dilaksanakan, maka akan dicopot. Itu yang terjadi pada wali kota Jakarta Pusat, itu yang terjadi kepada kepala dinas lingkungan hidup yang bulan lalu diberhentikan. Karena gubernur memberikan perintah, tidak boleh memfasilitasi aktivitas kerumunan apapun. Siapapun penyelenggaranya. Tidak boleh menyiapkan. Karena kita punya banyak fasilitas toilet umum. Untuk kalau ada acara-acara itu biasanya dipinjam. Tidak boleh. Nah, perintah gubernur tidak dilaksanakan. Perintah begitu nih, bukan korupsi. Itu saja langsung konsekuensinya. You are out of your job. Why? Because simple instruction is not being followed. As simple as that. Itu yang kedua. Yang ketiga, cuman ini dilakukan tanpa dimarah-marahin depan umum. Cukup diselesaikan dengan sebuah tanda tangan. Selesai. Kemudian yang ketiga, sistem. Nah, sistem ini, nah di sini Ustaz Samsi dan para mutamirin semua, kami di Jakarta melakukan transparansi. Transparansi itu kunci. Apa sih yang disebut dosa? Sesuatu yang kita tidak ingin diketahui orang lain. Sesuatu yang kita malu bila diketahui orang lain. Karena itu transparansi adalah kunci. Di Jakarta tidak ada lagi cash. Seluruhnya cashless. Yang kedua, semua proses dari mulai pengadaan sampai eksekusi transparan bisa dilihat. Transparansi itu key. Kita melakukan smart budgeting, e-budgeting, budget kita bisa dilihat lewat online, teman-teman boleh lihat, datang ke website kita, ada semua. Kemudian pengeluaran kita transparan. Jadi transparansi itu menjadi kata kunci. E-planning, e-budgeting, e-procurement, dan semua cashless. Seluruh transaksi cashless. Jadi sekecil apapun uangnya, itu tidak bisa diberikan secara cash. Karena sistemnya tidak bisa lagi cash. Lalu, kita bicara tentang COVID sekarang. Nah, yang COVID, saya ngomong yang Jakarta aja nih, Ustaz Samsi. Kita begitu kejadian COVID ini, saya perlu sampaikan bahwa di Jakarta, kapasitas kita itu ditingkatkan betul. There is no single city in the world prepared for this pandemic. There is no single country yang bisa bilang prepared for this pandemic, like Jakarta. Kami di Jakarta ini, ketika awal pandemi, bulan Maret, kapasitas testing kita itu hanya 100 sampai 150 sampel per hari. Can you imagine? 100 sampai 110 sampel. Kenapa? Karena memang pada waktu itu kebanyakan tesnya dipakai untuk kebutuhan pasien yang jumlahnya tidak banyak dan tidak urgent.
Jadi bisa dikerjakan besok, lusa. Sementara begitu ada pandemi, laboratorium itu menjadi garda terdepan yang harus bisa melakukan testing kapasitas besar. Bayangkan, dari 150 per hari, sekarang menjadi 175.000 sampel per hari. Dan itu dikerjakan bukan dengan pemerintah membeli begitu banyak barang. Satu, saya kontak dengan network internasional, minta bantuan PCR. Kita tidak minta bantuan PCR-nya, minta pinjam PCR. Jadi wali kota dunia dikontak, kita mau pinjam PCR-nya. Yang kedua, alhamdulillah kita dapat. Yang kedua, di Jakarta ini banyak laboratorium. Jadi yang kita lakukan kumpulkan semua laboratorium. Sekarang ini ada 82 laboratorium, ada dalam jejaring kita. Kita berikan dananya, kita berikan sampelnya, kerjakan untuk kita. Jadi testing kita menjadi, kemampuan testing kita 175.000, actual testing itu sekitar 106.000. Artinya mampu sampai 175, tapi yang dikerjakan sampai sekitar 106.000. Artinya apa? Kita ini mau serius untuk testing. Tracing, sampai kita siapkan 2.500 orang hanya untuk melakukan tracing. Dan hanya di Jakarta, kalau ada ketemu satu kasus, di tracing semua orang. Ketika saya ditemukan positif, ada lebih dari 150 orang yang masih dengan saya selama 2 pekan, didatangi dan dites. Dan itu kita kerjakan untuk semua kasus. Jadi, ikhtiar kita itu kita lakukan itu. Yang kedua, adalah mengendalikan pergerakan penduduk. Nah, yang mengendalikan pergerakan penduduk ini termasuk yang disampaikan tadi, Ustaz, bahwa ada kewajiban untuk melakukan testing, dan kewajiban itu kena kepada masyarakat. Sebenarnya begini, instruksinya atau kalau kita menggunakan pendekatan makosid ini Ustaz, makosid syariah makosid, kira-kira maksud tujuannya adalah kecuali untuk kegiatan yang urgent di rumah saja. Jadi kegiatan usaha yang memang diperlukan untuk menegakkan perekonomian, maka ini dimasukkan dalam kos mereka. Tapi kalau mau liburan, jangan dulu. Kalau mau jalan-jalan, jangan dulu. Karena klaster terbesar hari ini adalah klaster keluarga. Klaster keluarga itu, porsinya termasuk yang paling banyak saat ini. Jadi, kalau saya lihat data aja nih, biar nggak salah. Klaster keluarga kita itu adalah 41%. 41% dari kejadian adalah penularan di antara keluarga. Dan terjadinya kapan? Pada saat pertemuan-pertemuan keluarga. Dan saya bahkan punya data persentase pergerakan penduduk pergi. Alhamdulillah dengan adanya HP ini mencatat pergerakan orang di Jakarta, dan kita bisa mendeteksi orang yang bergerak lebih dari 200 meter dari rumahnya. Ketika lebih dari 200 meter dari rumahnya, maka dia akan ketahuan. Jadi, ini seperti kurvanya itu bergerak sama-sama. Bergerak sama-sama, bahwa ketika makin banyak orang pergi, maka case-nya makin banyak. Nah, karena itulah kemudian, sebenarnya ini salah satu disinsentif untuk orang tidak bepergian kecuali yang memiliki kebutuhan itu. Nah, jadi kami apakah di Jakarta bebas dari COVID, kita semua tahu belum. Tapi saya perlu sampai ini dihadapi oleh para kepala daerah. Tesnya ditinggikan, ketemu kasusnya banyak, kelihatan nggak bagus. Oke? Atau nggak usah testing, kasusnya sedikit, you look good. Saya sampaikan pada semua, kalau mau lihat look good atau tidak, lihat tingkat kematian. Dengan kita melakukan testing yang amat tinggi, maka case fatality rate di Jakarta 1,9%, terendah. Kenapa 1,9%? Karena kita bisa ketemu kasusnya awal. Kenapa kasusnya awal? Karena dideteksi akibat tracing. Begitu Anies positif, maka ada 150 orang dites. Dan begitu 150 orang itu dites, sebagian dari mereka positif dan tidak tahu kalau positif. Begitu tahu, mereka bisa isolasi, mereka bisa kalau perlu perawatan, sehingga terselamatkan. Jadi ukuran di ujung adalah case fatality rate. Dan alhamdulillah di Jakarta ini 1,9%. Tentu kita inginnya jauh lebih rendah lagi.
Tapi kalau kita bisa bandingkan pada saat ini, kalau kita lihat jumlah begitu ya, kita bisa menyampaikan bahwa di Indonesia tingkat kematian secara keseluruhan itu 3%. Nah, kalau lihat per wilayah, banyak yang masih lebih tinggi lagi. Kenapa 3%? Coba Jakarta dikeluarkan dari hitungan. Karena Jakarta ini mengerjakan testingnya itu 40% dari seluruh testing Indonesia itu dari Jakarta. Jadi kalau 40% itu dikeluarkan dari hitungan, hanya masukkan 60%, maka case fatality rate di Indonesia jauh lebih tinggi dari 3%. 3% itu karena 40%-nya dikerjakan oleh Jakarta yang 1,9%. Nah, sekarang kembali kepada soal korupsi, Ustadz. Lalu apa yang dilakukan kita di Jakarta ini, memberikan misalnya seperti bantuan sosial. Ada 3,6 juta keluarga di Jakarta. Dan selama bulan April sampai Desember, dari 3,6 juta itu 2,4 juta diberikan sembako tiap bulan. Jadi Jakarta stabil walaupun banyak unemployment. Open unemployment kita tuh sampai di atas 10%. Sangat tinggi. Tapi kenapa tetap stabil? Karena 2/3 keluarga di Jakarta ditopang kebutuhannya oleh pemerintah. Jika 2/3 ini tidak dapat pasokan makanan, bisa dibayangkan ongkos sosial yang terjadi di Jakarta. Instability yang terjadi di Jakarta. Jadi kalau melihat Jakarta tenang, aman, itu tidak gratis. Ongkosnya 2/3 di rumah tangga di seluruh Jakarta ditanggung. This is no cheap, but instability is much more expensive. Instability is much more expensive. Nah, apa yang diberikan? Kenapa diberikan kebutuhan pokok langsung pada waktu masa kemarin? Karena kita ingin memastikan bahwa itu dimanfaatkan untuk memang keseharian. Nah, mulai Januari ke depan akan berubah menjadi cash untuk bisa menggerakkan perekonomian juga di warung-warung di sekitarnya. Nah, di sini, Bang, insya Allah kita jaga benar-benar, kita audit terus, audit prosesnya, audit barangnya, dan kalau boleh dilihat di laporan, insya Allah yang dari Jakarta, nah berasnya beras-beras yang berkualitas, insya Allah itu diamankan, dan saya sampaikan kepada jajaran itu, saya bilang gini, rumusnya gampang. Kalau ditanya apakah lancar apa tidak, buat saya, no news is good news. If you are not in the news, then you are doing well. Okay? Karena kami ini seperti PLN. Tidak ada di antara kita ini yang bilang terima kasih PLN sudah mengirimkan listrik ke rumah-rumah kita sehingga terasa. Nah ada betul. Hampir tidak ada yang nge-tweet. Alhamdulillah AC-nya nyala, terima kasih PLN, ada. Tapi begitu listrik mati 5 menit, semua Twitter bisa trending topik karena PLN lampunya mati. Okay? That's government. Rakyat tidak akan bilang terima kasih Pak Gubernur, ini kiriman 2/3 penduduk. Nah ada. Dan kita nggak usah berharap itu. Inilah tugas kita. Nggak usah berharap buat nanti akan dikirimin oleh terima kasih. Tidak. Tapi when something goes wrong, then it will be on the news. It will be on the trending topics on the social media. Then you're making problems. Jadi saya bilang sama jajaran, mau tahu ukurannya? You're not on the news. When you're not on the news, then we're doing well. Jadi simple, bukan? Karena itulah saya sampaikan kepada semua bahwa kerjakan dengan benar. Nah, kita audit, kita lakukan itu untuk memastikan bahwa, nah kalau dari sisi kebutuhan memang jajaran sudah tidak membutuhkan karena kebutuhan sudah terpenuhi. Jadi saya bilang kalau sampai ada korupsi, it's pure greed, and greed face severe punishment because there is no other way to combat greed but severe punishment. Nah, jadi insya Allah, Bang, kalau kita mulai bisa secara serius untuk berada bersama-sama dalam pace yang sama, kami siapkan 3T. So we're doing our part on testing, treatment, isolation, tracing itu, we're doing our part, 3 ini. Tapi COVID ini kan harus sama-sama dengan 3M yang satunya nih. Nah ini yang challenge kita.
Karena it takes two to tango, nggak bisa hanya di pemerintah saja. Nah, Jakarta challenge-nya tambahan. This is an open city. Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi itu nggak bisa dibedakan kalau kita jalan naik mobil. Kalau ke Washington sama Maryland sama Virginia masih agak kelihatan dikit. Kalau dulu saya punya rumus tuh, kalau jalan di Washington begitu jalannya halus berarti Maryland nih gitu. Kalau Virginia masih mending, nyebrang Potomac River gitu. Begitu nyebrang, masuklah kita ke Virginia gitu. Udah tahu tuh ada sungai. Tapi kalau di Maryland sama Washington, penandanya gampang. Begitu jalannya halus, then we are in Maryland. Jakarta ini, Jakarta, Tangerang sama Depok, Bekasi itu terintegrasi. Mobilitas penduduknya luar biasa, tapi pemerintahnya terpisah. Tapi kami di Jakarta, Ustaz Samsi, tidak pernah membedakan. Anda warga Tangerang, Anda warga Depok, Anda itu you are human, then you deserve a treatment. Titik. Pokoknya you are citizen of the world. Jadi hari ini, di Jakarta ini, rumah sakit penuh, 23% dari orang di rumah sakit bukan warga Jakarta. Jadi kalau hanya warga Jakarta aja itu dikurangin aja 77% dari seluruh number. Tapi kita sadar persis, this is the center. This is the capital. Ada 99 rumah sakit yang khusus ngurusin COVID hari ini di Jakarta. Out of 190. Jadi kita ingin tunjukkan bahwa we are serious, dan saya sampaikan pada teman-teman yang sedang kita, audience kita, itu bukan berita hari ini. They are not our audience. Audience kita adalah historian in the future. Okay? They will be looking at our data, they will be looking at our work over time. Bukan hanya hari ini. Jadi, let's not worry about news, let's worry about what the historian will be writing in the future. Ustaz, itu jawaban panjang atas pertanyaan pendek. Mudah-mudahan jadi kesana sini. Tapi insya Allah jadi mudah-mudahan tambah informasi lah buat kita semua. Ya, terima kasih Mas Anies, mudah-mudahan juga tetap sehat selalu, demikian juga dengan semua warga Jakarta dan Indonesia, dan insya Allah semua bisa menjaga kesehatan dan protokol yang ada. Mungkin kita hanya punya waktu sangat sedikit lagi, silakan Mas Rudi untuk pertanyaan berikutnya. Terima kasih Mas Arya. Pak Gubernur, anak-anak kami yang di sini itu sekarang sudah seusia kami ketika kami mendirikan IMSA dulu. Masya Allah. Ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, keturunan orang-orang India sekarang ini sudah menjadi wakil presiden. Keturunan orang Indonesia itu untuk jadi wali kota aja masih belum gitu di sini. Jadi kalau Pak Gubernur cerita tentang mimpi kami itu ingin agar generasi kedua ini akan menjadi gubernur di sini, akan menjadi congressman di sini, akan menjadi someone who can make the change. Nah, apa yang ingin Anda tanyakan adalah mereka-mereka itu kan perlu pembekalan dalam pengertian untuk bisa mengenal Indonesia juga dengan lebih baik. Gitu. Apakah memungkinkan misalnya pemuda-pemuda IMSA ini yang untuk bisa exchange atau program apa gitu, sehingga ketika ke Indonesia atau ke Jakarta bisa mengenal sebenarnya kalau di sana tuh apa sih yang masalah yang betul atau bagaimana, sehingga ketika nantinya mereka menempati posisi-posisi penting, mereka ingat, kami ini darahnya darah Indonesia tuh butuhnya ini dan itu. Dan mereka sudah punya koneksi, waktu dulu exchange di Jakarta itu ketemu sama si A, si B gitu. Ya, nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan yang kita yang sudah dewasa di sini, yang kalau sebenarnya Jakarta tuh butuhnya apa sih? Karena kami di sini pun yang kebetulan bekerja di sini dan banyak memiliki pengalaman ini dan itu, mungkin bisa sharing juga. Mungkin itu dua saja, Pak Gubernur, waktunya pendek soalnya. Oke, gini langsung. Ya, langsung aja. Anak-anak ini kita, Rudi, ini yang coba kita lakukan ketika dulu. Mudah-mudahan nanti masih relevan. Sekarang udah banyak perubahan.
Tapi saya mau tanya, majalah apa yang ada di rumah? Majalah apa yang ada di rumah? Saya usul, meskipun extra effort nih, dalam daerah digital, belilah majalah-majalah Indonesia meskipun sudah outdated. Oke, taruh itu di rumah. Apalagi buat anak-anak remaja. Ambil majalah Hai, majalah Gadis, majalah apapun ya, anak-anak muda. Yang majalahnya bahasa Indonesia, wajahnya wajah Indonesia. Supaya nanti, Mas Rudi, kriteria gantengnya itu kriteria ganteng Indonesia. Kriteria cantiknya ini kriteria cantik Indonesia. Kenapa? Karena wajah yang dia lihat di majalah-majalah mah wajah-wajah Indonesia. Nah, kalau kita menginginkan anak kita akarnya di Indonesia, tapi kita tidak siapkan sambungan nyambung ke Indonesia, the wish and the action doesn't match. It doesn't work, it won't work. It won't work. Jadi, kalau kita ingin, saya setuju dengan di exchange. Oke? Tapi itu nanti seperti kunjungan ke sebuah tempat aja. Yang harus dijaga itu 24 hours of the aura di rumah. 24 jam rumah itu adalah aura Indonesia apa tidak? Nah, kalau mau aura Indonesia, TV-nya Amerika, kasih alternatif. Masukkan. Sekarang udah bisa nih, channel TV One, channel manapun, udah bisa tuh masuk TV-TV kita. Tambahkan majalah. Itu majalah itu kita nggak usah suruh, taruh di meja aja. Nanti pada baca satu-satu. Bahasanya bahasa Indonesia pula. Kenapa saya katakan majalah? Karena kalau majalah itu physically bisa dipegang tuh. Dan beli yang majalah udah outdated aja. Di pasar Senen banyak tuh. Nanti bisa dibeliin. Di online juga banyak yang jual. Tapi intinya adalah membawa suasana Indonesia ke dalam rumah. Tetap ada perasaan keindonesiaan. Ini salah satu contoh yang bisa dikerjakan. Kemudian saya usul untuk program itu tentu bisa dilakukan. Cuman baik juga sesungguhnya untuk menggunakan jejaring keluarga. Sehingga ketika dia di sini, itu bukan saja seperti exchange student. Saya waktu itu pernah jadi exchange student. Dari Indonesia ke Amerika, saya tinggal di South Milwaukee, high school di sana selama 1 tahun, sampai lulus di SMA di sana. Tapi saya tinggal dengan keluarga. Itu rasanya agak berbeda. Nah, kalau Indonesia, sesungguhnya bisa kombinasi barangkali. Satu adalah kembali dengan keluarga supaya tidak lepas ikatannya. Yang kedua, tentu bisa Jakarta dengan senang hati. Kalau ada, kita nanti siapkan. Coba kalau misal mau membuat itu sebagai jejaring, kita bisa obrolkan untuk keluarga-keluarga di Jakarta mungkin bisa menjadi tempat untuk mereka berinteraksi di sini. Nah, kalau kita bangun itu tentu baik-baik saja. Tapi saya bayangkan yang sangat penting adalah membangun suasana di dalam rumah untuk tetap ada suasana Indonesia, dan kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia menurut saya juga penting untuk dijaga sehingga tidak lepas. Soalnya begini, kalau ditanya seseorang itu apa identitas sosiologinya, Indonesia ini kan bukan dari darahnya, tapi identitas sosiologi. Saya dibilang orang Minang bila saya bisa berbicara bahasa Minang. Bila saya tidak bisa berbicara bahasa Minang, maka saya bukan orang Minang. Kalau saya bisa berbicara bahasa Sunda, maka saya orang Sunda. Kalau saya bisa berbicara bahasa Indonesia, maka saya orang Indonesia. Kalau saya bisa berbicara bahasa Jawa, maka saya orang Jawa. Jadi kejawaan itu tidak dilihat dari tes darah, karena ini memang bukan identitas biologis. Ini identitas sosiologis. Identitas sosiologis itu alat ukurnya sosiologis juga. Apa? Bahasa. Jadi kalau kita mau bilang kami Indonesia, maka harus bisa bahasa Indonesia. Saya bahasa Indonesia bisa, saya bahasa Minang bisa, saya bahasa Jawa bisa, saya bahasa Sunda bisa, maka saya bisa masuk dalam kategori beberapa tuh. Tambah pula bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa macam-macam tuh. Karena itu semua adalah identitas sosiologis, bukan identitas biologis. Bayangkan, bapak Sunda, ibu Banjar, lalu anaknya mana nih? Gitu. Secara biologi mau sambungkan darah mana nih? Darah bapak, darah ibu. Nah, identitasnya identitas sosiologis, pakainya apa? Bahasa. Lalu yang kedua, Mas Rudi, tentang prestasi. Saya usul prestasi di sana. Menurut saya harus didorong memang. Komunitas India, komunitas Pakistan itu sudah sangat kuat maju, komunitas Arab juga sebagian, Palestina. Nah, Indonesia
menurut saya memang harus didorong lebih jauh lagi. Cina juga kuat di pantai barat terutama. Saya bayangkan dorong untuk beraktivitas di luar secara baik. Jadi sosiologi masyarakatnya itu berbeda mungkin dengan generasi pertama. Generasi pertama ini masih bergaul sesama kita. Generasi kedua ini sudah tidak bergaul sama kita. Mereka sudah bergaul di sana, dorong. Saya kalau pesan pada mereka, kasih 2 kata aja Mas, untuk mereka sampaikan ke masyarakat, impress them. Anda bawa nama Indonesia, 2 kata, impress them. Jadi kita bawa nama Indonesia, impress. Mereka akan impress, tapi pesannya adalah gitu, you need to be in the front, you need to be best, dorong. Sampai sekarang kita saksikan lah beberapa dari diaspora itu kuat. Nah kalau generasi pertama itu mah nggak bisa. Generasi pertama itu sulit. Saya kalau ngomong generasi ini jadi ingat Mas Rudi. Waktu saya mau pamit sama atasan saya bilang saya akan kembali ke Indonesia. Atasan saya itu heran. We are planning on ngasih sponsor untuk Anda tinggal di sini. Semua orang mau tinggal di sini, kenapa Anda mau pulang? Jadi saya bilang, saya am first generation di Amerika. Saya kalau ditanya pekerjaan, saya bilang saya 3 kriteria. 1, pekerjaan itu harus intellectually growing, and you are providing that. 2, financially sufficient, finansial cukup, you're providing that. 3, socially impactful. Nah, first generations, I cannot be impactful here in the United States. Nggak bisa. Harus second generation yang bisa masuk nih. Yang first generation sangat sulit sekali. Karena itu saya harus pulang, saya akan pulang supaya 3 ini saya bisa kerjakan gitu. Kalau tidak, saya nggak bisa kerjakan di sini. Jadi betul Mas Rudi, generasi kedua ini punya peran, punya ruang yang cukup besar untuk bisa berada di dalam sistem di Amerika Serikat. Kalau berperan secara global, bisa. Tapi berada di dalam institusi politik di Amerika, saya rasa ruang itu harus ruang bagi anak-anak generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau yang diperlukan Jakarta, nanti kita bisa obrolin dah. Lebih jauh Jakarta perlu macam-macam. We need ideas. We need a lot of ideas. Kita bangun kota kolaborasi. Kita tidak pernah mengerjakan sendirian. Kita selalu kolaboratif. Gitu ya, Mas. Saya bisa nerusin, tapi waktunya udah habis. Ya. Terima kasih banyak Mas Anies, Bang Andi. Kalau masih ingat, ini acara kita terakhir habis ini yaitu Entertainment Night. Tentu saja welcome untuk nonton, tapi unfortunately ya banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Tapi sekali lagi terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di acara ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya. Insya Allah kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhirul da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Salam hangat dari Jakarta untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Anies. Salam, kita lanjutkan terus silaturahminya ya. Pak Gubernur sama Bang Andi, kita foto bareng sebentar. Oh iya boleh. Ya smile. Sekali lagi. Banyak banget ini karena kenangan foto sama Gubernur. Ya, terakhir. Ya, terima kasih Mas Arya. Ya. Terima kasih Mas Anies. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti silaturahminya. Insya Allah, terima kasih semuanya. Salam hangat buat semua yang berada di pengasingan. Mudah-mudahan selalu sehat, dijauhkan dari wabah. Berjumpa di waktu lain. Amin. Ya Rabbal alamin.
Pamit semuanya, Arya. Pamit Mas Arya, Mas Arif, Mas Rudi semuanya. Ya, makasih Bang Andi. Ya. Assalamualaikum. Ya, pamit. Assalamualaikum. Salam. Salam.